7 kebiasaan ini menyebabkan ginjal hancur pelan-pelan. Tanpa disadari, stop sebelum vonis cuci darah. Ginjal aman selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun Bapak Ibu dan Sobat Sehat meluangkan waktu berharga untuk membuka video ini. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir kembali untuk menemani waktu santai Bapak Ibu hari ini. Silakan duduk yang paling nyaman, sandarkan punggung perlahan, tarik napas dalam, dan mari kita berbincang dari hati ke hati. Bapak Ibu yang saya hormati dan sangat saya sayangi, saya sering menatap wajah cemas pasien lansia di ruang praktik saya. Banyak dari mereka yang bercerita dengan suara bergetar saat mendengar tetangga atau sahabat pengajiannya tiba-tiba harus rutin ke rumah sakit untuk cuci darah. Ada ketakutan luar biasa yang menyergap hati mereka. Bayangan tentang jarum suntik, selang, dan tubuh yang lemas, tidak bertenaga, seringkali membuat Bapak Ibu tidak bisa tidur nyenyak di sepertiga malam terakhir. Banyak lansia mengira bahwa gagal ginjal dan vonis cuci darah itu murni karena faktor usia yang semakin menua. Pemahaman ini sungguh salah besar. Justru kebiasaan-kebiasaan sepele setiap harilah, seperti kebiasaan menahan kencing saat malam hari, atau hobi minum teh manis setiap pagi, yang diam-diam membuat saringan darah Anda berkarat. Dr. Irfan akan tunjukkan secara perlahan kebiasaan mana saja yang harus Anda buang sekarang juga, agar ginjal tetap aman menemani hari tua yang indah. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang rahasia menyelamatkan ginjal ini, saya ingin menyapa Bapak Ibu semua yang sedang menonton di rumah. Coba luangkan waktu sebentar saja untuk menuliskan di kolom komentar, Bapak Ibu menonton video ini dari kota atau daerah mana saja. Anggap saja kolom komentar di bawah itu sebagai buku daftar hadir atau absen sehat kita hari ini. Saya selalu merasa sangat bahagia dan terharu bisa membaca sapaan hangat dari berbagai pelosok Nusantara tercinta. Nah, sekarang mari kita jeda sejenak, pelan-pelan saja. Bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali singgah di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, saya mengajak Bapak Ibu dengan penuh kerendahan hati untuk bergabung menjadi bagian dari keluarga besar kita. Caranya sangat mudah, Bapak Ibu cukup meminta tolong anak cucu, atau menekan sendiri tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Tolong jangan lupa nyalakan juga gambar lonceng kecilnya, agar selalu mendapat pemberitahuan yang baru. Mengapa hal kecil seperti menekan tombol ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan bersama? Anggap saja tombol itu adalah pintu bagi Bapak Ibu untuk terus mengikuti kuliah subuh kesehatan secara gratis, namun insya Allah sangat berharga setiap minggunya di rumah. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, kita akan terus belajar merawat tubuh yang sudah menua. Menjaga kesehatan di usia senja adalah wujud nyata ikhtiar kita dalam menjaga tubuh sebagai amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah, Bapak Ibu dan Sobat Sehat yang saya banggakan, mari kita pelan-pelan melihat rahasia pertama yang tanpa disadari mengikis fungsi ginjal. Kebiasaan pertama adalah hal yang paling sering dilakukan lansia di malam hari, yaitu menahan buang air kecil. Udara malam yang dingin sering membuat Bapak Ibu malas bangun dari kasur. Menahan kencing ini ibarat membiarkan air kotor menggenang terlalu lama di bak mandi. Bakteri akan berkembang biak dan naik, merusak saringan ginjal yang sensitif. Kebiasaan kedua yang sangat lekat dengan budaya kita adalah hobi minum teh manis kental di pagi hari, sebagai teman makan pisang goreng atau singkong rebus. Gula yang berlebihan dari teh manis setiap pagi ini akan memaksa saringan ginjal bekerja terlampau keras. Gula yang tinggi di dalam darah sifatnya sangat lengket. Ia akan menyumbat pori-pori halus di dalam ginjal. Mulai besok, mari kita kurangi gulanya sedikit demi sedikit, atau gantilah dengan air putih hangat yang jauh lebih aman. Hal ketiga yang perlahan menghancurkan ginjal adalah kurangnya minum air putih murni. Banyak lansia yang hanya minum 1 atau 2 gelas air putih seharian. Ginjal kita butuh air untuk membilas racun. Jika airnya kurang, racun-racun itu akan mengendap dan menjadi batu ginjal. Pastikan Bapak Ibu minum air putih yang hangat dan jernih, setidaknya 8 gelas sehari. Jangan tunggu sampai mulut terasa sangat kering baru minum. Karena rasa haus di usia senja
seringkali sudah banyak menurun. Kebiasaan keempat yang sangat berbahaya adalah sembarangan mengonsumsi obat pegalinu atau pereda nyeri sendi tanpa resep dokter yang jelas. Saat lutut atau pinggang terasa sakit, seringkali lansia langsung membeli obat warung. Obat nyeri yang diminum sembarangan dalam jangka waktu panjang, ibarat racun keras yang membakar jaringan ginjal. Jika ada keluhan nyeri, cobalah atasi dulu dengan kompres hangat atau rebusan herbal ringan. Jangan mudah menelan obat kimia tanpa pengawasan dokter. Rahasia kelima yang menghancurkan saringan darah adalah terlalu banyak makan makanan yang asin. Asin, seperti ikan asin peda, telur asin, atau sayur yang terlalu banyak diberi penyedap rasa. Garam yang berlebihan akan mengikat air di dalam tubuh, sehingga tekanan di dalam pembuluh darah akan melonjak tinggi. Tekanan darah tinggi akibat garam ini lambat laun akan merobek pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Sayangilah tubuh Anda. Masaklah makanan dengan bumbu alami yang tidak terlalu asin. Kebiasaan keenam adalah mengabaikan masalah tekanan darah tinggi yang sudah dimiliki. Banyak pasien saya yang tidak mau minum obat tensi dengan alasan takut ginjalnya rusak karena obat. Padahal sebaliknya, Bapak Ibu, tekanan darah tinggi yang dibiarkan tidak terkontrol itulah yang akan memukul dan menghancurkan ginjal setiap detiknya. Obat darah tinggi dari dokter justru diberikan untuk melindungi organ ginjal Bapak Ibu dari kerusakan akibat tekanan darah yang terlampau kuat menyemprot. Dan rahasia ketujuh adalah membiarkan penyakit diabetes meletus tanpa kendali. Bapak Ibu yang sudah memiliki riwayat gula darah tinggi harus benar-benar menjaga pola makan. Gula darah yang mengamuk tidak hanya merusak mata dan saraf di kaki, tetapi juga menjadi penyebab nomor 1, orang harus menjalani cuci darah. Saringan darah di ginjal akan bocor jika terus-menerus direndam dalam darah yang penuh dengan gula pekat. Itulah 7 kebiasaan yang harus segera Bapak Ibu hentikan dari sekarang. Nah, saya akan memberikan satu resep solusi herbal yang sangat lembut untuk mencuci ginjal lansia dari sisa-sisa kebiasaan buruk tadi. Bahan alami ini sangat sederhana, yaitu rambut dari buah jagung muda dan daun pandan wangi. Jangan buang rambut jagung saat Bapak Ibu akan merebus jagung, karena di helaian tipis itulah Tuhan menitipkan obat untuk membersihkan saluran kemih dan meredakan peradangan di saringan ginjal yang sudah kelelahan. Mari kita bayangkan proses pembuatan herbal ini bersama-sama di dapur rumah kita yang hangat. Ambil segenggam rambut jagung muda yang bersih dan berwarna kuning keemasan. Cuci di bawah air mengalir pelan-pelan, lalu masukkan ke dalam panci. Tambahkan 2 lembar daun pandan segar yang sudah diikat simpul agar aromanya lebih keluar. Tuangkan 3 gelas air putih jernih ke dalamnya. Lalu nyalakan kompor dengan api sedang. Duduklah sejenak di kursi dapur sambil menunggu air tersebut mendidih. Saat air mulai memanas dan mendidih perlahan, Bapak Ibu akan melihat perubahan warna yang sangat menenangkan. Air yang tadinya bening perlahan berubah menjadi agak kekuningan yang sangat jernih dan bersih. Bersamaan dengan itu, aroma wangi yang khas mulai mengepul memenuhi ruangan dapur. Keharuman daun pandan yang manis alami berpadu dengan aroma jagung rebus yang sangat segar. Menghirup uap wanginya saja sudah bisa memberikan rasa rileks pada pikiran Bapak Ibu yang mungkin sedang tegang. Rebuslah terus ramuan tersebut sampai airnya menyusut dan tersisa kira-kira 2 gelas saja. Setelah itu, matikan api kompor dengan perlahan. Biarkan air rebusan rambut jagung dan pandan tersebut menjadi sedikit lebih hangat atau suam-suam kuku. Tuangkan perlahan-lahan ke dalam cangkir bening kesayangan Bapak Ibu. Lihatlah warnanya yang keemasan, menyegarkan mata. Minuman pencuci ginjal yang sangat lembut dan aman untuk usia senja ini, kini sudah siap untuk Bapak Ibu nikmati santai di rumah. Ketika cangkir berisi air rebusan hangat itu Bapak Ibu dekatkan ke wajah, rasakan uapnya membelai kulit hidung dan pipi. Saat cairan herbal ini perlahan menyentuh bibir dan lidah, rasanya sungguh sangat ringan dan tawar. Namun ada jejak kesegaran alami yang ditinggalkan di dalam mulut. Tidak ada rasa sepat atau pahit sedikit pun. Minuman ini mengalir dengan sangat mulus melewati tenggorokan yang mungkin sudah sensitif, memberikan kesegaran bagai air embun di pagi hari
yang amat sangat cerah. Dan ketika minuman hangat ini mengalir turun ke kerongkongan, lalu masuk memenuhi perut, ada sensasi hangat luar biasa yang perlahan memeluk lambung Bapak Ibu dari dalam. Rasa hangat itu seolah menyebar ke pinggang bagian belakang, tempat di mana organ ginjal Bapak Ibu berada. Nutrisi dari rambut jagung ini akan diserap oleh darah dan bekerja dengan sangat lembut, menyapu bersih kotoran dan kerak di saringan ginjal. Minumlah ramuan alami ini 1 gelas setiap pagi hari atau di sore hari. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya di dalam hati, bagaimana sebenarnya ginjal kita ini bisa hancur perlahan-lahan? Mari kita pelan-pelan melihat logika medisnya dengan menggunakan perumpamaan yang sangat lekat dengan keseharian kita. Bayangkan ginjal di dalam tubuh Bapak Ibu itu seperti saringan kain yang sering Bapak Ibu gunakan untuk menyaring santan kelapa di dapur. Kain saringan itu fungsinya memisahkan ampas kelapa yang kasar agar kita bisa mendapatkan cairan santan yang bersih dan murni. Dalam tubuh kita, saringan kain itu menyaring darah kotor setiap detiknya. Jika Bapak Ibu terus-menerus melakukan 7 kebiasaan buruk tadi, seperti banyak makan garam, minum teh manis pekat, dan sembarangan minum obat anti nyeri, itu ibarat Bapak Ibu sedang menuangkan kerikil tajam dan cairan asam pekat ke atas kain saringan santan tersebut. Lama-kelamaan, serat-serat kain saringan itu akan melar, menipis, dan pada akhirnya sobek secara permanen. Sobeknya saringan inilah akar masalahnya. Ketika kain saringan ginjal Bapak Ibu sudah sobek, protein dan nutrisi berharga yang seharusnya disimpan di dalam tubuh justru ikut lolos terbuang bersama air kencing. Darah kotor yang penuh dengan racun sisa makanan justru tidak bisa disaring dan mengalir kembali menyebar ke seluruh tubuh, meracuni jantung, paru-paru, hingga otak. Saat saringan tubuh ini sudah hancur lebur dan tidak bisa diperbaiki lagi, barulah dokter menjatuhkan vonis bahwa Bapak Ibu harus bergantung pada alat cuci darah. Bapak Ibu yang saya sayangi sepenuh hati, sekarang selagi kita sedang duduk bersantai, mendengarkan penjelasan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu pemeriksaan fisik kecil yang sangat mudah di rumah. Coba luruskan kaki Bapak Ibu ke depan, sejajar dengan kursi. Sekarang, perhatikan area tulang kering atau pergelangan kaki Bapak Ibu. Tekan area tersebut menggunakan ibu jari selama beberapa detik. Tekan dengan lembut saja, lalu lepaskan. Perhatikan, apakah kulitnya langsung kembali naik. Jika setelah ditekan, daging di pergelangan kaki Bapak Ibu menjadi cekung ke dalam dan lama kembalinya ke bentuk semula. Itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa ada tumpukan cairan yang tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal. Bengkak di kaki seperti itu harus segera mendapat perhatian medis. Gerakan perlahan pergelangan kaki Bapak Ibu memutar untuk melancarkan sirkulasi darah. Jangan remehkan tanda sekecil apapun yang dikirimkan oleh tubuh, karena mencegah selalu jauh lebih baik dari mengobati. Membicarakan tentang pencegahan kerusakan ginjal ini, saya jadi teringat pada kisah salah seorang pasien lansia saya. Sebut saja namanya Pak Usman. Usianya 66 tahun. Dulu Pak Usman datang ke ruang praktik saya dengan napas yang terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, dan kedua kakinya bengkak, membesar seperti kaki gajah. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, fungsi ginjal Pak Usman sudah sangat menurun secara drastis akibat bertahun-tahun tidak menjaga penyakit diabetesnya. Saat itu, Pak Usman hampir saja menyerah pada keadaannya dan pasrah jika memang harus cuci darah seumur hidup. Namun, setelah kami berbincang dari hati ke hati, saya membesarkan hatinya. Saya minta Pak Usman untuk berjanji menghentikan total 7 kebiasaan buruk tadi. Pak Usman pun mulai mengubah hidupnya. Beliau berhenti total dari teh manis pagi hari, menggantinya dengan air putih hangat, dan sesekali rebusan rambut jagung. Beliau juga minum obat diabetes dari dokter dengan sangat disiplin. Pak Usman sangat telaten dan sabar melewati bulan demi bulan tanpa makanan yang asin dan manis berlebihan. Perjuangan dan kesabaran Pak Usman sungguh membuahkan hasil yang manis. Memasuki bulan ke-6, bengkak di kakinya perlahan mengempis hingga hilang sama sekali. Wajahnya kembali kemerahan dan segar. Saat dicek kembali di laboratorium, fungsi saringan ginjalnya berangsur-angsur membaik dan stabil, sehingga vonis cuci darah
berhasil kita hindari berkat ketelatenan beliau mencintai dirinya. Kisah Pak Usman ini adalah bukti nyata bagi kita semua, bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memulihkan diri jika kita mau bekerja sama menghentikan hal-hal yang merusaknya. Di usia senja ini, mari kita lebih bijaksana dalam memilih apa yang masuk ke dalam mulut kita. Ginjal Bapak Ibu sudah bekerja keras menyaring kotoran selama 60 tahun lebih tanpa henti. Tidak pernah libur sedetik pun. Sudah saatnya kita memberikan waktu istirahat yang pantas bagi organ kecil ini. Salah satu cara terbaik memberikan istirahat pada ginjal adalah dengan tidur malam yang berkualitas. Tahukah Bapak Ibu, saat Bapak Ibu terlelap dalam tidur malam yang nyenyak, ginjal akan melakukan proses penyembuhan diri. Sel-sel ginjal yang lelah akan beregenerasi. Usahakanlah untuk tidur tidak terlalu larut malam. Matikan televisi, redupkan lampu kamar, dan jauhkan pikiran dari urusan yang memberatkan hati agar hormon pemulihan tubuh bisa keluar menyirami organ-organ Bapak Ibu dari dalam. Selain menjaga kualitas tidur, saya juga sangat menyarankan Bapak Ibu untuk tetap melakukan aktivitas fisik ringan di pagi hari selagi masih ada tenaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Cukup berjalan santai berkeliling halaman rumah sambil merentangkan tangan menghirup udara segar. Sinar matahari pagi sebelum jam 8 sangat kaya akan vitamin D alami yang ternyata juga memiliki peranan penting dalam melindungi organ ginjal dari peradangan saraf. Lakukanlah dengan hati yang sangat gembira. Bapak Ibu yang saya hormati, menjaga pola makan dan minuman memang terdengar mudah diucapkan. Namun seringkali berat untuk dilakukan secara konsisten setiap harinya. Akan ada masanya Bapak Ibu merasa tergoda saat melihat hidangan lezat di acara hajatan keluarga atau kumpul tetangga. Saat godaan itu datang, ingatlah kembali perasaan ngeri saat melihat orang-orang harus terikat pada mesin pencuci darah. Anggaplah menahan selera makan ini sebagai perjuangan suci, mempertahankan kesehatan hari tua. Ketika mulut rasanya sangat ingin makan makanan yang gurih dan asin, cobalah beralih pada rempah-rempah alami yang kaya rasa. Ibu-ibu di dapur bisa memperbanyak penggunaan bawang putih, ketumbar, merica hitam, atau perasan jeruk nipis untuk menguatkan cita rasa masakan, tanpa harus menuangkan garam berlebihan. Lidah kita yang menua ini perlahan-lahan akan beradaptasi dan justru menemukan kenikmatan sejati pada rasa alami bahan makanan, tanpa harus membahayakan ginjal yang sedang kita lindungi. Dalam proses merawat tubuh ini, dukungan dari orang terdekat sangatlah dibutuhkan. Jangan ragu untuk memberitahu anak dan cucu Bapak Ibu tentang niat baik menjaga kesehatan ginjal ini. Mintalah mereka untuk mendukung dengan cara tidak membelikan jajanan manis atau makanan olahan kemasan saat menjenguk ke rumah. Jadikan gaya hidup sehat ini sebagai sebuah budaya baru di dalam rumah tangga Bapak Ibu, yang nantinya akan dicontoh oleh generasi penerus, sehingga mereka pun tumbuh menjadi insan sehat. Bapak Ibu dan Sobat Sehat sekalian, waktu memang selalu terasa berjalan begitu cepat, jika kita sedang asyik membicarakan hal-hal yang bermanfaat dan membawa secercah harapan. Sebagai kesimpulan yang menyejukkan dari obrolan hangat kita pada kesempatan hari ini, pesan saya adalah, tolong mulailah menyayangi ginjal Bapak Ibu layaknya menyayangi benda berharga. Hentikan kebiasaan menahan kencing, batasi gula dan garam yang berlebihan, serta perbanyak minum air putih hangat yang suci dan menyegarkan. Manfaatkanlah dengan bijak anugerah alam yang sudah Tuhan sediakan secara gratis untuk kita, seperti rambut jagung dan daun pandan tadi. Jadikanlah rutinitas merebus bahan herbal alami ini sebagai sebuah kebiasaan baru yang menyenangkan di sela-sela waktu luang di rumah. Sebuah rutinitas sederhana dalam mencintai diri sendiri. Berpikirlah positif bahwa setiap tetes air herbal yang diminum adalah obat penawar yang akan menyembuhkan dan menyegarkan tubuh renta ini dari berbagai macam kotoran. Dan tolong, jangan biarkan ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat ini berhenti di Bapak Ibu saja. Jadikanlah pengetahuan ini sebagai jalan amal jariah. Saya memohon dengan sangat, bagikan atau share tautan video ini ke grup-grup WhatsApp keluarga besar Bapak Ibu, ke grup arisan ibu-ibu di lingkungan sekitar, atau ke grup teman-teman pensiunan di tempat kerja dulu. Mengirimkan video kebaikan ini
adalah bentuk nyata dari sedekah ilmu yang ringan dilakukan, namun memiliki dampak luar biasa mulia. Bayangkan saja, jika di luar sana ada kerabat jauh, bapak ibu yang saat ini sedang menangis kebingungan menghadapi ancaman cuci darah akibat gaya hidup yang salah. Lalu, berkat kiriman video dari bapak ibu di pagi hari, mereka tiba-tiba menemukan pencerahan baru. Mereka mulai menghentikan 7 kebiasaan buruk tadi, meminum rebusan sehat pencuci ginjal, dan akhirnya kembali menemukan kesehatan dan senyuman di wajah tuanya. Tentu saja, pahala kesembuhannya akan terus mengalir untuk Bapak Ibu semua. Sebelum kita berpisah mengakhiri perjumpaan yang sangat menghangatkan hati pada hari ini, mari kita sejenak menundukkan kepala, merendahkan hati yang paling dalam, dan berdoa memohon keselamatan darinya. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, sumber dari segala kemurnian dan kesembuhan, kami memohon dengan penuh harap, peliharalah organ dalam Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini. Jauhkanlah mereka dari penyakit berat, dan lindungilah ginjal mereka agar bisa terus bekerja dengan baik hingga akhir. Angkatlah perlahan-lahan segala rasa lelah dan sakit yang mungkin sedang merongrong tubuh mereka. Tenangkanlah hati dan pikiran mereka dari segala bentuk kecemasan akan penyakit di usia senja. Karuniakanlah kepada Bapak Ibu sekalian kesehatan yang mandiri, agar tidak menyusahkan orang lain, serta sisa umur yang penuh dengan kebahagiaan bersama anak cucu tercinta. Saya Dr. Irfan Ali, mohon pamit undur diri, teruslah tersenyum menatap esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.